Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita sekalian kesehatan, kekuatan, nikmat iman dan takwa untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kita di dalam mengarungi bahtera kehidupan yang tidak menentu hari-hari ini. Ketika melangkahkan kehidupan kita di hari-hari yang diberikan oleh Allah, di pagi hari kita bangun untuk menunaikan apa yang menjadi wajib kita, yakni solat subuh berjamaah. Kemudian pada siang hari dilanjutkan dengan solat zuhur, solat asar, solat maghrib, isya. 5 kali dalam sehari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai perintah yang paling utama. Afdalul a'malu as-salatu khams, amal yang paling utama dalam kehidupan kita. Di balik perintah-perintah solat ini tentunya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk kita melaksanakan juga perintah-perintah yang lain. Perintah yang menjauhkan kita dari segala perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dan kemudian melakukan amal-amal perbuatan yang kemudian menjadi nilai pahala kebaikan nanti kita pulang kembali ke surga Jannati Naim yang penuh kenikmatan. Hari-hari ini kita melihat kehidupan kita antara orang beriman dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang tidak beriman. Terlampau sedikit saja perbedaannya. Orang beriman sulit untuk kita percaya sebagai seorang panutan, sulit untuk kita yakini sebagai seorang teladan. Kehidupan hari-hari ini manusia penuh dengan pertikaian. Setiap harinya pasti ada pertikaian, pasti ada fitnah, pasti ada hujatan, dan berbagai macam kegaduhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Contoh apalagi yang akan kita jadikan sebagai contoh bagi anak cucu kita, bagi kehidupan generasi bangsa kita saat-saat ini. Mulai dari pejabat kita sampai tokoh-tokoh agama disibukkan dengan berbagai macam kegaduhan, disibukkan dengan berbagai macam pertengkaran, disibukkan dengan berbagai macam perkelahian yang tidak ada maknanya, yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada manfaatnya sama sekali, kecuali hanya menampilkan arogansi dan kesombongan, keangkuhan, yang kemudian agama dan negara menjadi korban. Dari pihak pemerintah melakukan berbagai macam kecurangan, melakukan berbagai macam korupsi, melakukan berbagai macam ketimpangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, melakukan pelanggaran di tengah-tengah kehidupan konstitusi, dan akhirnya mereka terhukum. Yang menjadi rugi adalah masyarakat dan negara. Demikian juga para tokoh-tokoh, mereka bertikai, mereka berkelahi di tengah-tengah pandangan umat, disaksikan oleh begitu banyak masyarakat, komponen masyarakat yang beragama, komponen masyarakat secara internal. Sebagai orang-orang yang beriman, melihat semua contoh ini, masyarakat menjadi ragu. Banyak sekali yang bertanya-tanya kepada kami, apa kira-kira respon, apa kira-kira tanggapan dengan kejadian-kejadian yang terjadi hari-hari ini. Kami hanya mengatakan selalu bahwa inna nafsala amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Semua persoalan ini karena nafsu didorong oleh kejahatan. Kejahatan itu lahir daripada nafsu. Nafsu itu lahir daripada kejahatan. Kejahatan yang dilakukan manusia bersumber dari nafsu. Apa saja yang dilakukan oleh manusia yang mengandung kejahatan, itu karena nafsu. Sesungguhnya nafsu telah menyuruh sebagai kekuatan yang mendorong dalam jiwa manusia, yang menyuruh untuk melakukan kejahatan. Jadi yang memerintahkan
manusia melakukan kejahatan itu adalah nafsu. Ada juga yang berdalih, ini kan akhir zaman, ini sudah akhir zaman, sehingga manusia yang tadinya berbuat begini menjadi begitu, berbuat begitu menjadi begini, karena akhir zaman. Kita tidak boleh menyalahkan ini akhir zaman atau bukan akhir zaman. Ini semua adalah nafsu manusia yang tidak terkontrol, manusia yang tidak bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita. Mengapa? Apa yang terjadi dalam nafsu ini? Karena ketidaksabaran. Innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan perintah firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah, hanya kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Jadi nafsu itu lahir dari ketidaksabaran manusia. Ambisi untuk meraup keuntungan, ambisi untuk mencari pangkat, jabatan, kedudukan, pamor di masyarakat, dipuja-puji sebagai sosok yang dikenal banyak pengikutnya. Inilah yang mendorong manusia melakukan kejahatan karena nafsu. Sudah terbiasa dengan mengendalikan orang lain dan kemudian banyak pengikut. Ini takut kehilangan pengikut, takut kehilangan jejak daripada orang-orang yang kemudian tunduk kepada perintah-perintahnya. Maka dengan cara bagaimana juga menjatuhkan orang lain sehingga pengikutnya ikut terpengaruh dengan saya, saling merebut kepentingan di antara golongan masyarakat yang hidup dalam satu negara. Inilah ambisi, arogansi manusia. Akibat dari ambisi inilah, akibat dari keserakahan, kerakusan inilah, akibat daripada ketidaksabaran, membuat manusia dipengaruhi oleh nafsu. Dan nafsu pasti menyuruh manusia melakukan kejahatan. Oleh dan sebab itu, dalam kehidupan kita dibutuhkan seorang sosok pemimpin, panutan yang betul-betul mempunyai kesabaran yang tinggi. Innallaha ma'as sabirin. Mudah-mudahan ini menjadi pesan bagi kita semua dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesabaran sebagai seorang pemimpin dibutuhkan demi tercapainya kepemimpinan yang menjadi teladan bagi kita semua. Barakallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.